Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang importance performance analysis, kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran dosen, yang terdiri dari Salsabila Nur Rahmatillah, ada Siti Nurrohmah, ada saya sendiri Anita Bipuspitasari, kemudian ada Berliana Kita dan Tiara Nabila. Langsung masuk ke pembahasan, yaitu tujuan penelitian yang telah kami lakukan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan pembelajaran yang diberikan dosen kepada mahasiswa dengan menggunakan metode Important Performance Analysis IPA. Slide selanjutnya. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data pada mini riset ini menggunakan kuesioner dengan model tertutup, yaitu responden menjawab daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya. Model pertanyaan yang diberikan berupa rentang skala jawaban 1 sampai 5 terhadap tingkat kepentingan dan kepuasan mahasiswa. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Teknik analisis data penelitian menganalisis data terkait survei kepuasan mahasiswa dan mahasiswi terhadap fasilitas yang diberikan oleh dosen sebagai tenaga pengajar yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu Important Performance Analysis atau bisa juga disebut dengan IPA. Pada teknik analisis ini, penelitian menghitung rata-rata dari setiap data yang didapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram IPA yang berisi data variabel yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam kuadran. Terus penyebaran kuesioner menggunakan GIFORM secara online dan memperoleh sebanyak 50 mahasiswa sebagai responden. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kami mengidentifikasi atribut tingkat kepentingan dan kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh dosen sebagai tenaga pengajar. Tingkat kepentingan dan kepuasan mahasiswa ini didapat dari kegiatan pembelajaran tersebut. Atribut tingkat kepentingan merupakan seberapa besar penting atribut tersebut bagi mahasiswa. Sedangkan atribut tingkat kepuasan merupakan hasil tersebut dari kinerja yang dirasakan oleh mahasiswa setelah melakukan pembelajaran oleh dosen sebagai tenaga pengajar. Dimensi kualitas kepuasan mahasiswa. Dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari atribut memungkinkan untuk bisa memuaskan mahasiswa sesuai harapan. Di sini kita menentukan 16 pertanyaan ke dalam 5 dimensi kualitas berdasarkan metode Important Performance Analysis. Yang pertama ada tangible. Pertanyaan pertama, dosen menggunakan PPT dalam menyampaikan materi. Pertanyaan keempat, dosen memberi materi ke dalam bentuk video. Pertanyaan ke-9, dosen memberi e-book atau tautan sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Dimensi yang kedua, reliability. Pertanyaan kelima, dosen memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan. Pertanyaan keenam, dosen memberi penjelasan materi dengan bahasa yang ringan. Pertanyaan ke-13, dosen memberi arahan kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi, berargumen, dan bertukar pikiran. Pertanyaan ke-14, dosen mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada kerja sama tim, bukan pembelajaran individu. Responsiveness. Pertanyaan kedua, dosen memberi evaluasi materi pada mahasiswa. Pertanyaan ketiga, dosen memberi tugas berupa pertanyaan, studi kasus, dan lain-lain setelah memaparkan materi. Pertanyaan ke-15, dosen menanggapi dan memberi arahan dan fasilitas yang cukup untuk memperdalam minat mahasiswa. Dimensi yang keempat ada asuransi. Pertanyaan ke-8, dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya.
Pertanyaan ke-10, dosen memberi bimbingan terkait tugas-tugas besar atau tugas akhir atau semacamnya yang diberikan kepada mahasiswa. Pertanyaan ke-11, dosen memberi nilai tambahan kepada mahasiswa yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Dimensi yang terakhir ada empati. Pertanyaan ke-7, dosen memberi apresiasi terhadap penyelesaian tugas. Pertanyaan ke-12, dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk ikut dalam penelitian yang dilakukan dosen. Pertanyaan ke-16, dosen memberi aktivitas refleksi agar mahasiswa senantiasa mengevaluasi diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dilakukan penyusunan kuesioner akhir, di mana kuesioner tersebut dibagikan pada 50 mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada tabel atribut ya, itu importance dari importance 1 sampai 16. Kenapa sampai 16? Karena kita menyusun 16 pertanyaan. Nah, tingkat kepentingannya itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu tidak penting, kurang penting, cukup penting, penting, dan yang terakhir itu sangat penting. Nah, yang tidak penting itu memiliki skor 1, kurang penting skor 2, cukup penting skornya 3, penting 4, dan yang terakhir sangat penting itu memiliki skor 5. Nah, untuk mendapatkan hasil itu semua, kita dapat dirumuskan dengan sigma X, yaitu hasil dari skor yang terdapat dari tidak penting sampai sangat penting itu dikalikan pada skor-skor yang terdapat pada poin-poin tersebut. Nah, dari tabel yang berwarna merah menunjukkan bahwa atribut kualitas jasa yang dianggap paling penting oleh mahasiswa adalah atribut dosen yang memberi penjelasan materi dengan bahasa yang ringan dengan mendapat nilai tertinggi, yaitu sebesar 232. Sedangkan untuk atribut kualitas jasa yang memiliki nilai terendah ditandai dalam tabel berwarna kuning adalah atribut dosen memberi materi dalam bentuk video dengan skor 185. Hal ini menunjukkan bahwa dosen memberi penjelasan dengan bahasa yang ringan. Sangat diharapkan mahasiswa untuk memberikan penjelasan yang ringan karena itu dapat dipahami dengan cepat oleh mahasiswa. Next. Selanjutnya hasil kuesioner ini dari tingkat kinerja. Atributnya itu dari performance 1 sampai performance 16. TB itu tidak baik, KB kurang baik, skor cukup baik. Yang selanjutnya itu baik, dan selanjutnya itu sangat baik. Skor tidak baik itu 1, skor kurang baik 2, skor cukup baik 3, skor baik 4, dan yang terakhir skor skor sangat baik itu 5. Nah, rumusnya seperti tadi. Kita sigma X sama dengan jumlah nilai atau poin yang didapat dari skor tidak baik sampai dengan skor sangat baik itu dikalikan dengan skor yang dimiliki oleh skor tidak baik sampai dengan skor sangat baik. Nah, selanjutnya hasil dari sigma Y didapat dari penilaian kuesioner akhir tingkat 50 mahasiswa ini, yaitu yang tabel berwarna merah menunjukkan atribut kepuasan mahasiswa yang dianggap paling baik oleh mahasiswa adalah atribut dosen memberi arahan kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi, berargumen, dan bertukar pikiran dengan mendapat nilai tertinggi, yaitu sebesar 220. Sedangkan untuk atribut kepuasan mahasiswa memiliki nilai terendah adalah dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut dalam penelitian yang diberikan dosen dengan mendapat skor 184. Hal ini menunjukkan bahwa memberi arahan kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi, berargumen, dan bertukar pikiran sangat dibutuhkan mahasiswa sehingga memberikan rasa puas pada mahasiswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya kami persilakan. Kemudian dari hasil kuesioner dibagi menjadi diagram kartesius seperti pada gambar berikut. Ada kuadran berlebihan, pertahankan, prioritas, rendah, dan
prioritas utama. Next. Hasil tabelnya itu di kuadran berlebihan, itu tuh memiliki dosen menggunakan PPT dalam menyampaikan materi. Kemudian kuadran prioritas rendah adalah dosen memberi nilai tambah kepada mahasiswa yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Dosen mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama tim, bukan pembelajaran individu. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut dalam penelitian yang dilakukan dosen. Dosen memberi tugas berupa pertanyaan, studi kasus, dan lain-lain setelah memaparkan materi. Dosen memberi materi dalam bentuk video. Kemudian dalam kuadran pertahankan, dosen memberi e-book atau tautan sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Dosen memberi bimbingan terkait tugas-tugas besar atau tugas akhir atau tugas semacamnya yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian dosen memberi evaluasi materi kepada mahasiswa, dosen memberi penjelasan materi dengan bahasa yang ringan, dosen menanggapi dan memberi arahan dan fasilitas yang cukup untuk memperdalam minat mahasiswa. Dosen memberi arahan kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi, berargumen, dan bertukar pikiran. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dosen memberi apresiasi terhadap penyelesaian tugas. Kemudian kuadran prioritas utama, dosen memberi aktivitas refleksi agar mahasiswa senantiasa mengevaluasi diri. Kemudian dosen memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi dan berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode IPA atau Important Performance Analysis. Jadi dari data yang sudah dilakukan dan dianalisis itu didapatkan nilai tingkat kepuasan responden terhadap 16 atribut menunjukkan para responden dapat dikatakan cenderung puas terhadap kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh dosen. Kemudian hasil diagram Cartesius dari atribut-atribut yang menentukan kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh dosen itu terletak pada kuadran pertahankan dan prioritas utama. Kuadran pertahankan itu ada dosen memberi e-book atau tautan sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Terus dosen memberi bimbingan terkait tugas-tugas besar atau tugas akhir semacamnya yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen memberi evaluasi materi kepada mahasiswa. Dosen memberi penjelasan materi dengan bahasa yang ringan. Dosen menanggapi dan memberi arahan serta fasilitas yang cukup untuk memperdalam minat mahasiswa. Dosen memberi arahan kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi, berargumen, dan bertukar pikiran. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dosen memberi apresiasi terhadap penyelesaian tugas. Kemudian di kuadran prioritas utama itu ada dosen memberi aktivitas refleksi agar mahasiswa senantiasa mengevaluasi diri. Kemudian dosen memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan. Untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, pihak dosen sebagai tenaga pengajar dapat meningkatkan kinerja dari atribut-atribut yang terdapat pada diagram Cartesius, yaitu kuadran prioritas utama dan kuadran pertahankan. Begitu kurang lebihnya penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.